Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Oktavia Ningsih dari SMK Brawijaya Durenan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dalam rangka kegiatan PPL Siklus 2 dengan tema penyakit sistem limfatik tonsilitis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sehat ya. Anak-anak, apakah kalian semua bisa mendengar suara Bu Okta dengan jelas atau mungkin di antara kalian ada yang masih mengalami kesulitan jaringan? Tidak Oke, jelas-jelas semua ya. Oke. Nah, sekarang Bu Okta akan melakukan absensi dulu. Saya cek nanti beberapa pada saat nanti Bu Okta memanggil nama kalian, silahkan kalian menjawab dengan salam sehat, semangat belajar. Sambil tersenyum jangan lupa ya. Oke, bisa saya mulai. Email Dawulan Aprilia. Salam sehat, semangat belajar. Oke, bagus, semangat sekali. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian memposisikan diri senyaman mungkin seperti gambar yang akan saya share untuk kalian. Nah, silahkan kalian memposisikan diri duduk tegak, kemudian tidak bersandar pada kursi, kemudian agak sedikit jauh dari laptop ataupun layar handphone. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Naswa sudah membantu Bu Okta dalam memimpin berdoa. Nah, sekarang marilah kita secara bersama-sama menyanyikan Lauda Pancasila untuk meningkatkan jiwa nasionalisme pada diri kita. Pancasila. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita nanti akan mempelajari materi tentang penyakit sistem limfatik yang yaitu salah satunya adalah penyakit tonsilitis. Nah, sekarang Bu Okta akan melakukan share screen ulang untuk menampilkan gambar. Nah, dari gambar yang Bu Okta tampilkan, kira-kira di antara kalian adakah yang tahu itu adalah gambar apa? Gambar area mulut dan tenggorokan yang mengalami sakit, Bu. Oke, gambar area mulut dan tenggorokan yang mengalami sakit. Pintar sekali. Tadi Nurisma ya yang menjawab. Kok Nurisma itu tahu kalau ini adalah gambar area mulut yang sakit? Kira-kira dari mana taunya? Dari warnanya yang terlalu merah, Bu. Kira-kira ada yang tahu nggak sih ini itu penyakit apa? Penyakit tonsilitis atau radang pada tonsil, Bu. Oke, Rachel ya, pintar sekali. Ini adalah penyakit tonsilitis atau radang di area tonsilnya. Nah, di sini pada hari ini kan kita akan mempelajari tentang penyakit tonsilitis. Nah, sekarang tujuannya apa sih kalau kita mempelajari penyakit tonsilitis? Jadi ada banyak ketika nanti kalian mempelajari materi ini. Tujuan yang pertama yaitu kalian nanti akan mengetahui atau mampu menjelaskan definisinya dari penyakit tonsilitis. Yang tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Sementara
untuk manfaatnya dari kegiatan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan mempelajari penyakit tonsilitis minimal nanti ketika kalian punya adik kemudian dia menderita tonsilitis ataupun diri kalian sendiri menderita penyakit tonsilitis, minimal kalian nanti akan mengetahui cara-cara untuk mengurangi efek dari tonsilitis itu sendiri. Selanjutnya, Bu Okta akan menjelaskan tentang penilaian yang akan Bu Okta lakukan pada pertemuan hari ini. Yang pertama, penilaiannya nanti ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap, di mana untuk penilaian sikap itu nanti Bu Okta berapa sering sih kalian meng-off kamerakan. Jadi di sini nanti yang nilai Bu Okta akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya kirimkan ke kalian juga minggu kemarin seperti itu. Jadi anak-anak coba dari sini kelihatannya kalian masih sangat tegang. Silahkan melakukan refleksi dengan menggeleng-gelengkan kepala kalian sejenak. Yuk sambil tersenyum, geleng kiri, geleng kanan, tunduk. Nah biar ini juga sedikit mengurangi ketegangan dari kalian. Jangan lupa tersenyum, selalu tersenyum. Sudah terlihat ya, minggu kemarin Bu Okta sudah melakukan share pembagian tugas LKPD di WA Group. Jadi mungkin kalian juga sudah membaca. Nah, dari tugas LKPD ini silahkan nanti kalian melakukan diskusi kelompok dalam WhatsApp group. Kemudian kalian bisa membaca buku ataupun literatur yang lainnya, boleh dari Google, boleh dari YouTube, ataupun apa aja tentang tonsilitis. Setelah itu, salah satu dari kelompok kalian, anggota kelompok kalian melakukan resume kemudian menampilkan juga nanti di PPT yang selanjutnya nanti kalian akan melakukan mempresentasikan hasil diskusinya seperti itu. Kemudian untuk diskusi di WhatsApp grup Bu Okta beri waktu selama kurang lebih 15 menit ya. Setelah 15 menit nanti kita kembali ke Gimit lagi untuk melakukan presentasi tanya jawab. Seperti ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Kemudian kita akan berdiskusi di WhatsApp group. Nanti Bu Okta juga akan membantu. Sudah ya, ini bisa langsung masuk ke WhatsApp ya. Oke, sudah ada beberapa yang sudah masuk. Bisa dimulai ya untuk diskusinya. Baiklah anak-anak, sesuai dengan arahan Bu Okta tadi, silahkan dimulai diskusinya. Untuk materi tonsilitis ini, Bu Okta ingin yang menyampaikan hasilnya adalah kelompok 3. Kelompok 3 sudah siap presentasi? Kelompok 3? Sudah, Bu. Oke, untuk minggu kemarin kan kelompok 2, jadi untuk minggu ini saya mau kelompok 3. Kemudian nanti untuk diskusinya saya serahkan penuh kepada kalian. Jadi kalian kira-kira nanti siapa yang bersedia menjadi moderator di forum diskusi ini? Saya, Bu. Oh, Karisma. Oke, baiklah. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Karisma Pusti Katarina selaku moderator pada kelompok 3 untuk mempresentasikan presentasinya. Sekarang saya akan menampilkan PPT dari kelompok 3 tentang jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD. Untuk yang pertama, tonsilitis adalah penyakit yang terjadi pada tonsil atau bisa dibilang amandel yang
sedang mengalami peradangan atau inflamasi. Terakhir adalah dari kasus di atas, data pengkajian apa yang bisa kalian dapatkan? Untuk pengajiannya, itu yang pertama identitas yaitu Nurisma. Terima kasih buat kelompok 3. Itu apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3? Kelompok yang lain. Imelda, silahkan. Saya mau bertanya, apa yang terjadi jika amandel mengalami pembesaran? Pada kelompok 3 bisa langsung dijawab. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Imelda, yaitu bisa menyumbat saluran pernapasan. Untuk selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya lagi? Bisa kita lakukan jika ada keluarga yang mengalami tonsilitis. Minum banyak cairan, terutama air putih, istirahat yang cukup, kumur dengan air garam hangat beberapa kali sehari. Terima kasih ya Karisma sudah dipimpin kegiatan diskusi kali ini. Kemudian terima kasih juga kepada kelompok 3 yang sudah melakukan presentasi hasil dari diskusinya. Saya rasa untuk hasil dari kelompok 3 sudah sangat bagus dan sangat baik sekali ya. Untuk tonsilitis adalah radang yang disebabkan oleh infeksi bakteri dari kelompok A yaitu Streptococcus. Jadi kita bisa memeriksa apakah di dalamnya itu berwarna merah, apakah tonsilnya itu membengkak. Menghadap kaca, kalian membuka mulut dengan lidahnya dijulurkan. Jika normalnya si tonsil ini tidak akan terlihat semuanya, jadi hanya mungkin terlihat sedikit bagian saja. Tetapi jika ada pasien yang mengalami tonsilitis, nah si tonsil itu terlihat dengan jelas sebelumnya, sehingga air tersebut masih mengandung bakteri, yang bakterinya itu bisa nempel juga di area tonsil kita. Komentari dari video yang tadi ditampilkan, ada teksnya itu singkat saja, tidak perlu banyak-banyak, nggak boleh berjoget, tetapi jogetnya itu kalau bisa jangan asal goyang-goyangan, menunjukkan di mana letak tulisannya. Jadi kalau tulisannya di atas bisa kita membawa tangan kita menunjuk ke atas. Kalau tulisannya ke samping bisa kita sambil. Jadi ada istilahnya dari seninya itu ada. Kalau misalkan hanya gini-gini saja kan yang lihat juga akan bosen gitu. Jadi kita di TikTok ini kan menyampaikan informasi, jadi orang yang membaca itu juga akan teredukasi dengan apa yang kita sampaikan. Alhamdulillah anak-anak, kita semua sudah selesai mempelajari pelajaran hari ini, yaitu mengenai penyakit tonsilitis. Oke. Setelah kalian mempelajari penyakit tonsilitis ini, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Perasaan saya senang sekali, Bu, karena ini merupakan ilmu yang baru bagi saya dan sangat bermanfaat untuk kedepannya. Dan yang kita pelajari hari ini adalah mengenai penyakit tonsilitis. Kebetulan saya memiliki adik yang menderita penyakit tonsilitis. Ya, jadi untuk penyakit tonsilitis itu memang sangat familiar di lingkungan masyarakat, terutama di keluarga kita sendiri. Jadi Bu Okta juga senang sekali membagi informasi mengenai materi ini. Baiklah, sebelum Bu Okta mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, sekali lagi bahwa setelah ini nanti kalian akan saya beri waktu selama 15 menit untuk melakukan post-test yang nanti akan Bu Okta kirim ke Google Classroom seperti biasanya. Silahkan mari kita tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya, dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan Bu Okta pastinya di mata pelajaran yang sama, dan akan melakukan pemeriksaan
fisik pada area mulut dan tenggorokan. Nanti insya Allah karena di daerah kita sudah diizinkan untuk kegiatan luring, insya Allah minggu depan kita akan melakukan kegiatan praktek pemeriksaan mulut dan tenggorokan di laboratorium kita. Sudah, silahkan ketua kelasnya Nasfa untuk Baik teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Tetap jaga kesehatan, makannya yang bergizi, kemudian protokol kesehatannya dijaga. Oke, baiklah, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.